Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV. Selamat sore, saya Fatia kembali menyapa Anda dalam Bincang Pertanahan di episode 3. Kalau di episode 1 kita sudah berbicara soal mafia tanah dan sertifikasi, di episode 2 bulan lalu kita juga sudah bicara soal apa itu pengukuran tanah. Dan hari ini kita akan kembali mengulasnya tak jauh-jauh dari seputar pendaftaran tanah, tentunya dari dua orang narasumber kita yang hadir ke studio Duta TV. Langsung saja pemirsa di rumah kita berkenalan dengan bapak-bapak yang bajunya juga hari ini beda dengan saya ya. Saya sama dengan Sopo, bapaknya beda begitu ya. Langsung saja yakni bersama Bapak Iwaya Sukiana SSITMH selaku Kabid 2 Penetapan Hak dan Pendaftar PHP. Apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, kabar baik dan sehat. Kabar baik, sehat, dan semangat ya. Di seberang sana juga ada yang pakai baju biru nih. Langsung saja bersama dengan Bapak Muhammad Irfan, SHMH Kakantah Kota Banjarbaru. Apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, sehat selalu. Sehat selalu, semangat dan luar biasa. Meskipun saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi, kita tetap ke studio, jaga jarak tentunya pakai masker begitu ya. Nah, tema kita pada hari adalah seputar pendaftaran tanah. Nah, episode kali ini juga ingin mengajak masyarakat mengedukasi Pak, seperti apa sih tugas dan wewenang dari BPN, Kakantah, dan juga yang ada 13 kabupaten kota. Langsung saja ke Bapak Iwaya Sukiana, SSITMH. Saya sebutnya Pak Kabid aja ya Pak ya, Pak Kabid 2. Seperti apa sih Pak pendaftaran dan seberapa penting begitu tanah tuh harus didaftarkan? Pendaftaran tanah itu sangat penting. Pendaftaran tanah adalah kegiatan terus-menerus yang dilaksanakan oleh pemerintah, artinya secara berkelanjutan dalam rangka mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, termasuk juga memelihara artinya data fisik dan data yuridis yang berupa peta dan daftar tanah, seperti itu. Nah, kenapa pendaftaran tanah ini penting? Karena ini untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, artinya pemegang hak, dan di samping itu juga untuk mengurangi adanya sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Karena dengan adanya pendaftaran tanah atau dengan bukti hak yang dikeluarkan adalah sertifikat, ini adalah menjamin kepastian hukum pemilikan tanah oleh masyarakat maupun badan hukum. Berarti mengurangi adanya sengketa dan konflik dan juga adanya mafia tanah ya Pak yang berada di mana-mana termasuk di mungkin saja di 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Ke Bapak Kakantah Kota Banjarbaru begitu. Seperti apa sih Pak sistem pendaftaran khususnya di Kota Banjarbaru dan seperti apa animo masyarakat nih Pak untuk mendaftarkan tanahnya? Sejauh Bapak tugas di sana gitu ya. Sistem pendaftaran tanah di Banjarbaru seperti kantor-kantor pertanahan lainnya, memang sistem mereka masyarakat itu mendaftarkan tanahnya bisa sekarang bisa lewat langsung ke kantor pertanahan. Juga sekarang ada beberapa layanan pertanahan yang melalui online ya. Jadi ada layanan online, ada layanan yang langsung ke kantor pertanahan. Nah, kalau animo masyarakat di Kota Banjarbaru untuk pendaftaran tanah memang sangat tinggi ya, karena memang Kota Banjarbaru itu kan apalagi sekarang sudah diundangkan keluar perda bahwa ini keluar peraturan perundangan bahwa menjadi ibu kota provinsi itu tentunya masyarakat Kota Banjarbaru itu sudah menggeliat untuk untuk mempertahankan atau menjaga tanahnya supaya lebih berdaya guna lah. Baik, tapi kan penetapan Ibu Kota Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan kan baru di tahun ini begitu Pak ya. Bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya nih? Apakah memang masyarakat acuh tak acuh atau memang lebih peduli dengan tanahnya? Untuk wilayah perkotaan di Kota Banjarbaru, kepedulian terhadap tanahnya tuh memang tinggi ya, masih tinggi. Karena kenapa? Karena nilai ekonomisnya, nilai ekonomis di Kota Banjarbaru itu pun sudah tinggi ya. Jadi memang keinginan masyarakat untuk mensertifikasi tanahnya itu sangat tinggi. Baik. Nah, untuk Kalimantan Selatan lagi nih Pak Kabid 2, seperti apa? Apakah sejauh ini masyarakat sudah melek begitu Pak terhadap tugas wewenang dari BPN ataupun kantah-kantah di 13 kabupaten kota Pak untuk mendapatkan tanahnya ini? Secara umum artinya antusias masyarakat ini
secara umum masih kurang. Nah, ini Baik. kita dapat kita lihat dari kegiatan PTSL yang kita laksanakan, artinya dari target-target yang ditetapkan, walaupun tercapai, gitu, itu masih sampai dengan akhir tahun, dan bahkan masih ada produk-produk PTSL, artinya yang sudah selesai, yang sudah kita mau serahkan ke desa, masyarakat belum antusias untuk datang mengambil sertifikat, ya, artinya seperti itu. Sehingga perlu kita tetap melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya sertifikat, tentunya seperti itu. Menarik kalau bicara soal sosialisasi nih. Saya ke Pak Kantah Banjarbaru. Seperti apa Pak bentuk sosialisasi? Ini kan sebutannya seperti ini. Saat ini kan animo masyarakat tinggi ya, khususnya di masyarakat perkotaan di Kota Banjarbaru. Berarti terbilang sukses begitu ya? Ya. Seperti apa Pak? Kalau kita sosialisasi, kantor pertanahan melaksanakan sosialisasi itu bisa berupa tatap muka. Jadi langsung kami mengadakan sosialisasi ke kelurahan, mengumpulkan masyarakat di sana. Kemudian juga kami dalam masa 2 tahun pandemi ini juga melaksanakan sosialisasi lewat medsos. Jadi medsos, semua medsos ada di YouTube, ada di IG, ada di Facebook, itu untuk pelayanan kantor pertanahan Kota Banjarbaru itu ada di semua medsos. Baik, tapi kan kita tahu selain program PTSL kan memang desa per desa begitu ya, Pak Kakabit 2, ada juga memang yang per kelompok nih Pak. Kalau individunya masing-masing nih Pak, seperti apa sih Pak kalau mendaftarkan tanah? Misalnya saya pribadi tidak masuk dalam program PTSL, seperti apa saya harus mendaftarkan tanah? Artinya kan memang kegiatan PTSL itu kan karena sistematik, artinya desa per desa, secara keseluruhan. Artinya kalau memang di luar desa yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL, masyarakat dapat mendaftarkan secara langsung tanahnya, artinya dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan, artinya seperti itu. Baik, di luar dari sosialisasi yang dilakukan baik itu lewat media sosial ataupun secara tatap muka nih Pak Kakanta, apakah memang ada masyarakat yang benar-benar langsung datang menanyakan langsung ke kantanya sendiri Pak? Masih tetap ada. Jadi tetap masyarakat yang misalnya tidak tahu di Facebook apa, dia langsung ke loket informasi untuk menanyakan bagaimana persyaratan-persyaratan yang ada di kantor pertanahan untuk mendaftarkan tanahnya. Baik, prosesnya seperti apa Pak? Apakah harus memakan waktu yang panjang atau antri begitu Pak? Atau seperti apa? Ada jalur-jalur khusus untuk pendaftaran? Untuk informasi ada jalur tersendiri ya, customer service kami ada. Jadi kan memang ngambil data. Kemudian juga kami dalam setahun ini kemarin kita sudah membuat aplikasi, walaupun ini masih belum memasyarakat benar ya di Banjarbaru. Kami membuat aplikasi sistem layanan konsultasi secara online yang kami namakan Silakon Baru ya. Jadi Silakon Baru ini disitulah semestinya masyarakat secara online bisa berkonsultasi dengan staf-staf kami di kantor pertanahan. Baik, bisa langsung datang ke kantahnya, Bisa. begitu bisa juga lewat online, bisa juga lewat media sosial. Betul. Misalnya memang tidak punya waktu panjang begitu, Pak ya, harus ke kantor, harus ribet dan lain sebagainya. Tinggal hubungi ke Instagramnya dari kantah masing-masing di 13 kabupaten kota termasuk Banjarbaru. Kita akan kembali mengulasnya Pak di segmen selanjutnya saja, menarik ketika disebutkan ada sistem online yang mulai diterapkan begitu ya. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Bincang Pertanahan. Jenis sertifikat itu ada sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak pakai, sertifikat hak guna usaha, sertifikat wakaf. Yang membedakan masing-masing jenis hak dalam sertifikat itu adalah nomor seri. Untuk hak milik, nomor serinya adalah 1. Untuk hak pakai, nomor serinya 4.
untuk hak guna bangunan nomor seri 3 dan untuk tanah wakaf nomor serinya 6. Baik, kami kembali untuk Anda pemirsa dalam program Bincang Pertanahan di segmen kedua dan bicara soal seputar pendaftaran tanah. Kita sudah sama-sama menyaksikan tayangan tadi ya Pak ya, bahwasanya memang itu menunjukkan nomor seri. Itu adalah gambar depan, tampak depan dari sebuah sertifikat. Mungkin saja pemirsa di rumah baru tahu begitu, baru oh ini sebenarnya seperti sertifikat yang benar-benar sah. Langsung saja Pak, kita akan membahas mengenai online. Saat ini kan teknologi sudah canggih semua, serba online, sudah mengurangi tatap muka, semua serba tatap layar nih Pak. Seperti apa dengan Pak Kabid 2 ini bisa menjelaskan untuk provinsi dan juga nanti Kota Banjarbaru? Untuk layanan artinya Kementerian ATR BPN sudah melaksanakan layanan elektronik untuk 4 kegiatan, yaitu untuk hak tanggungan elektronik, roya, pengecekan sertifikat, dan surat keterangan pendaftaran tanah. Artinya 4 kegiatan ini sudah dilaksanakan secara elektronik. Dan kegiatan-kegiatan yang lain mungkin sambil maintenance perbaikan aplikasi oleh Pusdatin nanti mungkin ke depan, termasuk sertifikat hak milik, hak pakai yang diterbitkan juga sudah elektronik kan. Kita menunggu maintenance dari Pusdatin. Baik, karena memang kalau serba elektronik memudahkan juga Pak ya, prosesnya juga bisa jadi lebih cepat begitu. Nah, kita ke Pak Kakantah Kota Banjarbaru. Seperti apa bisa dilanjutkan, tadi ada aplikasi yang sudah mulai diluncurkan begitu Pak ya? Ya. Untuk aplikasi kita, ini kan kalau dari pusat itu kan seperti yang disampaikan Pak Kabid, itu ada 4 kegiatan ya kan, seperti Baik. tanggungan, roya, SKPT ya, dan pengecekan sertifikat ya. Nah itu sudah otomatis ya kan, online ya kan. Kemudian kami melihat bahwa kalau untuk konsultasi di kantor pertanahan kan kalau kita mau datang itu ada antrian. Nah, jadi kami pengen memudahkan dengan cara, kenapa sih kita konsultasi aja harus ketemu langsung ya kan? Sekarang kita ketemunya di antaranya atau di laptop sama di HP ya kan? Nah itulah yang kami coba bangun dengan aplikasi kami Silakon baru itu. Baik, supaya memudahkan, kemudian mengurangi tatap muka, karena di masa pandemi Pak ya, Betul. segala serba dibatasi, mengurangi kerumunan. Nanti kalau antri-antri semuanya datang ke kantor ribet juga, malah nunggu lama ya Pak ya. Kalau memang ada aplikasi yang memudahkan, kenapa tidak? Nah, setelah proses pendaftaran nih Pak Kabid 2, apa tahapan selanjutnya? Setelah pendaftaran, artinya setelah masyarakat memperoleh bukti pendaftaran, artinya kalau dulu disebut kartu kuning lah, artinya seperti itu kan, artinya kalau masyarakat mungkin nanti dilaksanakan kegiatan pengukuran, setelah pengukuran dilaksanakan pemeriksaan tanah oleh panitia A, nanti berdasarkan risalah panitia A, dia ada pendapat apakah itu dapat diterbitkan sertifikatnya atau tidak. Nah itu nanti setelah itu barulah dikeluarkan SK pemberian hak. Nah nanti setelah SK keluar, masyarakat memenuhi segala kewajiban yang ditentukan dalam SK, nah barulah bisa didaftarkan untuk penerbitan Sertifikasi. sertifikatnya. Nah, di samping itu untuk memudahkan masyarakat, ternyata kementerian kita juga sudah melaunching beberapa aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengecek sejauh mana sih progres berkas yang sudah didaftarkan, artinya melalui aplikasi Sentuh Tanahku dan Survei Tanahku, artinya itu. Nah, di sana masyarakat dapat mengecek sampai di mana proses kegiatan sertifikasi yang didaftarkan, prosesnya sampai di mana, itu dapat dicek di aplikasi tersebut. Nah, dapat dicek aplikasi tersebut sudah sampai mana, begitu jalannya, apakah memang ini ada yang bermasalah atau mungkin datanya yang kurang. Nah, dari segi berkasnya, apa yang harus disiapkan Pak Kakantah Kota Banjarbaru? Secara umum kalau untuk pendaftaran pertama kali, yang jelas itu kan data diri ya, KTP, kartu keluarga, surat alas hak lah, alas hak itu berupa surat pernyataan penguasaan fisik, bidang tanah, kemudian SPTPBB ya, karena di situ ada NJOP yang nantinya untuk penghitungan PPHTB. Nah itu kalau misal itulah yang syarat utamanya.
Baik, bagaimana dengan kepemilikan bukan hanya satu orang, misalnya itu sudah banyak hak warisnya ini Pak. Apakah ini juga menjadi sebuah kendala untuk pendaftaran sertifikat hak milik? Kalau itu kan tidak jadi kendala sepanjang artinya pemegang hak secara keseluruhan sepakat untuk mensertifikatkan tanahnya, atau memang nanti bidang tanahnya itu mau dibagi waris, artinya sesuai dengan beberapa waris yang punya. Kalau masalah sih tidak ada, katanya kan sertifikat bisa naik beberapa orang, tidak harus satu orang. Saya 10 orang bisa naik bersepuluh, seperti itu. Kalaupun mau naik satu orang bisa saja sepanjang ahli waris yang lain setuju memberikan haknya kepada yang mau dinaikkan sertifikat. Kembali lagi ke kesepakatan Iya, masing-masing betul, pihak iya. keluarga ya. Kalau sudah sepakat tidak menjadi masalah. Nah, sejauh ini Pak, kendala apa sih Pak yang dihadapi kata orang nih yang kita kutip dari beberapa komentar. Bahwasanya memang pengurusan sertifikasi atau sertifikat hak milik ini memakan waktu yang bertahun-tahun. Sedangkan yang saya baca ada sampai 60 hari, 45 hari saja begitu. Sebenarnya apa sih Pak kalau faktanya gitu? Benar nggak sih ini? Sepanjang kelengkapan berkas itu terpenuhi secara formal, artinya kelengkapan berkas lengkap, saat melaksanakan pengukuran ke lapangan tidak ada masalah, artinya para penyanding setuju batas, artinya menyetujui batas yang sudah ditetapkan oleh pemegang hak, artinya seperti itu, termasuk alasannya memang benar, artinya kan nanti sepanjang tidak ada masalah, itu sesuai dengan SPOPP, artinya Perkaban 1/2010 itu untuk permohonan hak dengan luasan tertentu dalam jangka waktu 35 hari harusnya sudah bisa diselesaikan sepanjang tidak ada masalah, artinya clear and clean, artinya seperti itu. Selama tidak ada masalah. Untuk di Kota Banjarbaru sendiri nih Pak, pernah nggak sih Kantor Kota Banjarbaru mendapat protes nih Pak dari orang yang melakukan pendaftaran tanah tapi katanya lama untuk membuat sertifikasinya Pak? Kalau masyarakat yang membilang lama memang ada ya, banyak. Pernah protes nggak sih Pak atau mungkin marah-marah? gitu Ada datang ke yang kantor? marah-marah juga, cuman mereka tidak tahu permasalahannya apa sih sebenarnya. Nah, jadi kan sebenarnya kalau pendaftaran tanah itu tidak kita seperti membuat SIM datang hari ini langsung selesai. Ini kan masalah hukum, masalah yuridis, masalah kepastian hak seseorang. Kalau untuk memberikan kepastian hak seseorang itu kan aspek-aspeknya harus semua dipenuhi. Nah, kalau kita ngukur aja, kita turun ke lapangan, kalau tidak ada saksi-saksi yang berbatasan, itu Juga memperlambat ya? akan lambat. Seharusnya hari itu juga, misalnya kalau mau cepat ya Pak Kabit ya, kalau mau cepat hari itu juga kita bawa tetangga-tetangga kita semua ikut tanda tangan di pertelaan di situ ya kan. Jadi pada saat itu juga udah selesai ukuran itu. Tetapi kadang-kadang terjadi di lapangan pengukuran itu tetangga nggak ada, yang kita sendiri yang petugas ukur dengan yang punya tanah yang yang menunjuk. Nah, Baik. Saksi juga saksi nggak tidak ada. ya? Seharusnya kan itu harus dipenuhi. Nah, itu kita biasanya petugas menyerahkan ke yang pemilik tidak bisa melengkapi, tidak bisa. Itulah kejadian-kejadian yang ini dari pengukuran itu sudah berbulan-bulan. Harusnya kan kita nunggu terpenuhi enggak syarat-syaratnya, ternyata belum. Nah, itulah yang tidak terpenuhinya di masyarakat. Belum lagi tanah ini bermasalah. Nah, ada klaim tetangga atau apa. Itulah yang mengakibatkan kenapa proses pendaftaran tanah itu di kantor pertanahan itu dibilang lama. Apa yang dilakukan oleh teman-teman kantor Kota Banjarbaru ketika ada masyarakat yang marah-marah seperti itu, Pak? Dijelaskan secara rinci, kadang kalau sudah tersulut emosi, sudah merasa mengeluarkan uang, mungkin ya, kecapai dan lain sebagainya, seperti apa, Pak? Ya, kami mencoba untuk mengedukasi mereka lah, mengedukasi mereka bahwa memang pendaftaran tanah ini tidak semudah seperti yang bikin SIM ya? Bikin KTP juga kan mudah ya kan, karena tidak ada aspek hukumnya. Oke. Itu mungkin poinnya ya. Tadi memang
permasalahannya pada proses pengukuran. Bisa saja ketika teman-teman dari Kantah datang untuk melakukan pengukuran, tapi memang tidak ada batas-batas yang mengulang lagi begitu. Betul. Kalau sudah ada batas tapi tidak deal dengan tetangganya juga jadi masalah juga begitu ya Pak ya. Kita kembali membahasnya di segmen selanjutnya, bicara soal sertifikat katanya gratis, sertifikat hak milik atau sertifikasi katanya gratis, betul atau tidak. Kita mengulas segmen ketiga, tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Bincang Pertanahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanah di sini pemiliknya siapa ya? Mama Ulun. Mak, Menang. ini ada yang mencari pian. Bapak, sudah ada sertifikatnya belum, Bu? Lawasnya udah sudah bisi tanah ini, bertahun-tahun udah mau umai tanah ini, kan ada sertifikat. Jadi kalau misalkan saya mau membeli tanah Ibu, bukti kepemilikan Ibu apa ya, Bu ya? Ada segel, napas tuh ada RT nah. Tanah pian kan itu karinya. Ih, Adalah surat-suratnya pian. ada Mbak apa nang ada? segel banarai. Oh, segel aja. Oh, diulahkan kan jalan itu. Karijar. Ulun telepon kan lah dulu lurah lah. Nah, ini lurahnya datang. Buahnya Assalamualaikum. Pentingnya sertifikat karena itu merupakan bukti kepastian hukum memiliki tanah berdikuasai. Jadi untuk itu hal ini juga menjadi perhatian Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, sehingga beliau meluncurkan program prioritas nasional berupa percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau yang disebut PTSL. Untuk biayanya, pendaftarannya gratis dan pengukurannya pun juga gratis. Nah, habis itu untuk biayanya cukup untuk biaya persiapan protokol ke materai dan bayar BPHTB jika dikenal. Mari kita sukseskan program PTSL. Tanahku, sertifikatku. Nah, berapa gramnya nah? Alhamdulillah beda Jepang. Cuman aku berduitnya nah. Hendak aku buka usaha, Pak. Nah, kami coba kayak aku semalam. Aku malah sertifikat tanah loh. Ibaku gak ada kan sedang buka usaha. Ya apa caranya, Cil? Caranya semalam tuh aku bawa segel, KTP, KK, lawan PBB. Ibaku masuk ke BPN. Imbas sudah penuh sertifikatnya. Diantar petugasnya pulang ke rumah. Jangan jawab langsung, lah pindah tutup bagiannya enak. Kawin kayak itu, aku harus berkasih dulu ke rumah. Yes. Lu, itu belum bayar tuh. Mang, Pian belum bayar. Pian belum bayar. Jadi sudah lengkap, kalau terimakan dulu untuk diproses. Nanti kalau sudah selesai jadi sertifikat, mungkin ada petugas kami yang datang ke tempat Pian untuk mengantarkannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tempat bertemu di rumah Amang Sapri di mana ya? Kami orang ini. Nah, pas benar bertemuan dengan Amang Sapri, tiket pian sudah tuntung. Nah, ini sertifikatnya. Alhamdulillah. Cil, untung sertifikat cek. Ya udah sekalinya lah. Amun kayak itu bayar kopi yang semalam tuh. Sertifikat hak milik ini terdapat nomor hak milik, terus provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan. Di sini kode sertifikat hak milik itu adalah 1. Dan di dalam sertifikat itu masing-masing mempunyai kode nomor sertifikatnya, kode blanko. Kalau nomor sertifikat itu yang nomor hak milik, hak pakai, hak guna bangunan itu. Terus
Di dalam sertifikat itu ada dijelaskan nomor identifikasi bidang. Nomor identifikasi bidang, ada nama pemilik, tanggal lahir pemilik, kemudian dasar penerbitan sertifikat itu adalah SK pemberian hak. SK pemberian hak dicantumkan dalam surat keputusan ini. Dan surat ukur. Surat ukur itu mengenai penomoran bidang tanahnya, Mbak. Gitu. Nomor surat ukur ada di sini. Dalam surat ukur itu terdapat gambar bidang tanah. Gambar bidang tanah itu ada penomoran nomor identifikasi bidang tanah dan batas-batas bidang tanahnya. Dalam sertifikat itu menjelaskan nomor hak, nama pemegang hak, tanggal lahir, nomor identifikasi bidang atau NIB, dasar penerbitan sertifikat yang dituangkan dalam SK, terus surat ukur menjelaskan tentang luas bidang tanah, letak bidang tanah, sama pihak-pihak yang berbatasan sama bidang tanah tersebut. Sertifikat dikatakan sah apabila ada tanda tangan dan penomoran penerbitannya. Ada tanda tangan dari Kepala Kantor Pertanahan atau Panitia Adjudikasi, dan ada penomoran ini, penomoran daftar isian 307 dan 208. Itu kode nomor setiap daerah atau? Enggak, ini jadi daftar isian 207 itu penyelesaian, Mbak. Penyelesaian pekerjaan pendaftaran tanah. Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa dalam program Bincang Pertanahan di segmen ketiga dan masih bersama dengan Pak Kakantah Kota Banjarbaru dan Kabid 2 Penetapan Hak dan Pendaftaran atau PHP. Masih semangat ya Pak ya? Siap, semangat. Masih bicara soal seputar pendaftaran tanah. Tadi kita sama-sama melihat itulah bentuk sertifikat. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan dari netizen Pak yang kita kutip dari akun Instagram Duta TV Official. Langsung saja mau bertanya ke talkshow BPN sore ini, bagaimana cara mengecek sertifikat tanah dari Ani Ketut? Pak, silahkan dijawab, terserah mau Bapak Kabid atau Bapak Kakantah. Untuk pengecekan sertifikat, sekarang kan sudah bisa secara online katanya. Walaupun sudah secara online, tapi secara fisik juga harus tetap diperiksa dan disamakan antara buku tanah yang ada di kantor pertanahan dan surat ukur yang ada di kantor pertanahan dengan sertifikat yang diterbitkan. Artinya secara untuk kita mengecek kesamaan datanya, artinya datanya sama dengan buku tanah dan surat ukur yang ada di kantor pertanahan seperti itu. Karena kan sertifikat itu merupakan salinan dari buku tanah dan surat ukur yang ada di kantor pertanahan. Itu untuk memastikan sertifikat yang dicek itu benar-benar asli atau mungkin ada pemalsuan datanya seperti itu. Berarti harus datang ke kantornya masing-masing untuk melihat bukti fisiknya, begitu ya Pak ya? Secara online setelah melaksanakan pengecekan secara online, tetap secara fisik harus dicek data fisik sertifikat dengan buku tanah dan surat ukur yang ada di kantor tanah. Nah, kalau dalam aplikasi apakah perlu nomor sertifikat itu dicantumkan atau seperti apa Pak? Tetap, karena kan yang dicek kan tetap sertifikat, nomornya. nomor sertifikat itu harus tetap disebutkan. Tadi sudah dijelaskan juga ya sama teman-teman Kantah bahwasanya ini adalah nomornya, kemudian juga ini adalah nomor serinya, kalau satu itu ada SAM dan lain sebagainya. Nah, kita ke Pak Kakantah Kota Banjarbaru. Seperti apa mungkin ini kan katanya gratis. Apakah benar gratis, mitos atau fakta ini Pak? Syaratnya seperti apa juga kalau memang harus gratis? Untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap ya, kita punya program PTSL ini ya, atau PTSL mulai sejak 2017 ya. Baik. Itu PTSL itu memang program pemerintah yang menggratiskan pembuatan sertifikat ya, pembuatan sertifikat. Gimana? Yang biaya itu oleh pemerintah ya, dibiayai oleh pemerintah itu berupa pengukuran, pengukuran
kemudian pemeriksaan tanah, kemudian pendaftaran haknya ya menjadi sertifikat. Itulah yang dibiayai oleh pemerintah. Tetapi hal-hal di luar itu seperti misalnya biasanya ada kalau permohonan itu ada yang pemakai, itu materai dipasang sendiri oleh yang bersangkutan ya kan. Kemudian nanti ada setiap sertifikat itu, pendaftaran sertifikat itu kan terkena pajak BPHTB yang tetap harus ditanggung ditanggung oleh yang bersangkutan. Nah, itulah yang biaya-biaya yang ditanggung oleh yang bersangkutan. Kemudian juga mungkin ada pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik, itu memang tidak ditanggung oleh pemerintah. Baik, itu memang menjadi tanggung jawab si orang yang ingin mendaftarkan tanahnya. Ini ada pertanyaan nih, bagaimana cara membuat sertifikat tanah gratis dari Asia nih? Pertanyaan yang kita kutip dari Instagram Buta TV Official. Kalau pribadi nih ya, apakah memang bisa, saya ingin bikin gratis gitu, di luar dari program PTSL, bisa nggak sih Pak? Kalau di luar PTSL, artinya di luar penetapan lokasi PTSL, ya tidak bisa. Karena kita kan sama kepala desanya masing-masing itu PNBP kita untuk ada biaya-biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat. Itu kalau kecuali di lokasi PTSL memang gratis kita laksanakan. Tapi kalau di luar dari zona itu tetap harus bayar ya Pak ya? Iya. Iya tetap, karena itu kan ketentuannya kan harus bayar. Kecuali ada yang diatur dalam undang-undang yang mungkin ada yang gratis, karena itu untuk instansi pemerintah saja. Baik, kembali saya ingin menanyakan begitu kepada Pak Kakanta Kota Banjarbaru dari Pemuda 46. Berapa lama proses sertifikasi di BPN? Secara keseluruhan nih Pak, rata-rata berapa lama kalau dia tanpa sengketa Pak? Kalau tanpa sengketa kita biasanya sesuai dengan SOP ya, 35 hari sampai 45 hari. Baik, itu yang harus digarisbawahi ya, 35 hari sampai 45 hari. Baik, setelah itu boleh ya ketika mau komplain begitu ya Pak ya? Bisa, boleh komplain ya kan. 35 sampai 45 hari. Mungkin jawaban dari Pemuda _46 sudah bisa dijawab langsung bahwasanya durasinya adalah 35 hingga 45 hari saja. Jika memang itu clear ya Pak ya, clean and clear, kemudian juga tidak ada sengketa, tidak ada konflik dan juga sesuai dengan hukumnya sendiri. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kembali sih terulang, apakah bisa mendapatkan tanah secara online dan bagaimana persyaratannya? Bisa sebenarnya nih Pak. Tapi kan di masa pandemi saat ini Pak, apakah memang dari Kantah ataupun BPN, ATR BPN Provinsi Kalimantan Selatan begitu, menyediakan layanan antar jemput Pak? Misalkan orangnya tidak mampu ke kantor, tidak bisa juga online, dari teman-teman Kantah mendatangi. Bisa nggak seperti itu Pak? Silahkan. Sebenarnya? Kalau di beberapa Kantah itu ada antar sertifikat jadi itu ada yang diantar. Oke, sertifikat kalau sudah jadi kita antar ya kan, karena memang ada beberapa layanan inovasi ya seperti layanan antar sertifikat ya kan. Nah, kalau untuk pendaftaran tanah itu kan sistemnya kan sistem, kalau PTSL kan sistemnya memang seluruh. Iya. Dikumpulkan begitu ya. Seluruh wilayah itu didaftar, diukur kemudian didaftarkan kayak gitu. Kalau di luar dari zona PTSL Pak, bisakah jemput bola seperti itu? Pak Kabid 2? Kalau masalah bisa sih bisa. Cuma kita kan mungkin di sini kan terbentur dengan apa namanya SDM itu, juga ya. Karena kita kan untuk tahun ini saja kita dapat target PTSL di seluruh Kalimantan kan 143.000 artinya dengan SDM yang ada, artinya mungkin ini untuk mengerjakan ini saja mungkin sudah kita harus lembur sampai malam, bahkan Sabtu Minggu kita tetap bekerja, artinya seperti itu. Nah, untuk kegiatan-kegiatan jemput bola mungkin karena ini kan kita terbentur juga dengan aplikasi dan lain sebagainya, jaringan internet dan lain sebagainya. Karena kan semua nanti kalau untuk pembayaran juga kan online. Kan. Belum tentu juga nanti kalau kita sampai ke jemput bola sementara layanan internet tidak ada. Karena kita harus bayar online sekarang karena semua kan sudah tidak ada uang kas. Uang cash artinya untuk pembayaran pensertifikat kan semua baik elektronik online artinya kan itu artinya kan ketersediaan itu juga
perlu untuk Apalagi- kecuali kalau sertifikat mungkin yang sudah Ya, terbit ter- artinya karena kan sudah tidak selesai, boleh sudah daftar selesai ya. mungkin bisa diantar langsung. Tapi kalau memang dari awal pengen daftar tidak bisa ya Pak ya, Iya. tidak bisa untuk dijemput bola. Artinya- Tapi untuk datang, tapi mungkin tips dari saya gitu untuk memudahkan proses pendaftaran, ditanya aja dulu syaratnya seperti apa, begitu pastikan tidak ada sengketa dan lain sebagainya. Otomatis tadi 35 sampai 45 hari saja sudah selesai. Nah, sebagai informasi Pak bagi pemirsa di rumah, seperti apa sih Pak jenis ataupun macam-macam dari sertifikat ini kan tidak semua orang tahu gitu. Silakan Pak Kabid Tua. Kalau jenis sertifikat itu kan ada berapa itu? Ada hak pengelolaan, hak guna usaha, hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, sertifikat wakaf, dan satuan rumah susun artinya. Termasuk juga sertifikat hak tanggungan. Berarti ada 8 ini artinya seperti itu yang artinya seperti itu. Nah, sementara untuk subjek haknya mungkin ya, artinya sesuai ketentuan kan bisa perorangan dan badan hukum maupun instansi pemerintah. Baik, berarti ada 8 jenis dan macamnya. Kita akan kembali membahasnya Pak ketika sudah sertifikat di tangan oleh sang pemilik. Apa yang akan dilakukan pihak BPN ataupun Kantah Pak agar memang sertifikat itu bisa digunakan atau seperti apa begitu? Tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Bincang Pertanahan. Cil, tapi guntingnya lah. Oke. Nah, berapa gramnya nah? Alhamdulillah baik Jepang. Cuman kakak aku berduitnya nah. Hendak ya aku buka usaha juga. Nah, kami coba kayak aku semalam. Aku malah sertifikat tanah loh. Imbasku bukan dewakan segan buka usaha. Ya apa caranya Cil? Caranya semalam aku bawa segel, KTP, kakak, lawan PBB, imbas tuh langsung ke BPN. Imbas sudah penuh sertifikatnya, diantar petugasnya pulang ke rumah. Jangan langsung mulai pindah tutup BPN-nya enak. Ngomong kayak itu, aku mau ngurus BK dulu ke rumah. Lu, itu belum bayar tuh. Mang, dia belum bayar. Jadi sudah lengkap, boleh terimakan dulu untuk diproses. Nanti kalau sudah selesai jadi sertifikat, ada petugas kami yang datang ke tempat dia untuk mengantarkannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, tempat bertamu di rumah Amang Sapri di mana ya? Nah, pas benar bertemuan dengan Amang Sapri, lihat pian sudah tuntung. Nah, ini sertifikatnya. Alhamdulillah. Cil, untung sertifikat lu jelek. Udah beda kalinya lah. Amun kayak itu bayar kopi yang semalam tuh. Nah, sampai kita di kantor pertanahan. Nah, kebetulan di desa Riung tahun ini ada kegiatan PNPSL. Nah, benar Pak. Nah, itu PNPSL Bapak. Ada tahu lah Pak, kita pendaftaran tanah sistematik lengkap. Jadi ini masyarakat dibebaskan dari biaya. Gasan mengolah sertifikat ini cukup membuat surat-surat pernyataan, pemberkasan data-data juga kita olah di kantor pertanahan malam. Iya, amnah, alhamdulillah benar. Mending pakai supaya aku anggar kau bawa modal. Ay, mako jarku sertifikat ini semalam kau bisa ulang. Gila. Selain melakukan penyertifikatan tanah secara massal, Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin juga melakukan pendampingan kepada masyarakat yang sudah memiliki sertifikat untuk memberdayakan tanahnya sebagai akses permodalan, guna mengembangkan usaha yang dimilikinya melalui kegiatan penanganan akses reforma agraria. Halo Mang, berapa ratus botol nih pian hendak nyaman ulun kirim nah. Terima kasih BPN.
untuk pendaftaran tanah hak milik perorangan yang harus disiapkan adalah satu, surat-surat tanahnya seperti segel tanah sporadik. Yang kedua, bukti perolehan lain, misalnya perolehannya dari jual beli, berarti kwitansi harus disiapkan, kwitansi jual beli, kwitansi perolehan tanahnya. Yang ketiga, fotokopi KTP sama kartu keluarga. Yang keempat, PBB. Yang kelima, surat permohonan yang sudah diisi. Terus mengisi belangko permohonan, kemudian didaftarkan di loket kantor pertanahan. Pendaftaran hak yang bisa didaftar di kantor pertanahan antara lain pendaftaran pertama kali untuk perorangan. Syarat-syaratnya antara lain mengisi formulir permohonan yang sudah ditandatangani. Yang kedua, harus menyiapkan surat kuasa apabila dikuasakan, menyiapkan identitas diri, KTP, kartu keluarga, terus asli bukti kepemilikan tanah, terus fotokopi SPPT PBB tahun berjalan, surat pernyataan penguasaan fisik yang disaksikan oleh 2 orang saksi. Setelah memperoleh peta bidang, kemudian selanjutnya pendaftaran panitia pemeriksaan tanah. Panitia pemeriksaan tanah itu outputnya adalah SK pemberian hak, SK pemberian hak milik, atau pemberian hak guna bangunan, atau SK pemberian hak pakai untuk instansi pemerintah. Setelah SK pemberian hak selesai, kemudian membayar BPHTB. Pembayaran BPHTB bisa dilakukan di kantor BPPRD. Setelah BPHTB-nya terbayar, kemudian didaftarkan lagi pendaftaran SK untuk sertifikat hak. Baik, itu dia tayangan di segmen terakhir. Di segmen keempat sudah penjelasan yang rinci begitu, apa saja yang harus dipersiapkan, apa yang dibawa dan apa yang dibayar begitu ya tadi. Nah, kita masih bicara soal seputar pendaftaran tanah. Karena segmen terakhir kita singkat saja Pak. Yang pertama adalah ketika sertifikasi atau sertifikat hak milik tadi sudah selesai dan berada di tangan sang pemilik, apakah BPN melakukan pengawal untuk apa begitu sertifikat itu dan memberikan himbauan-himbauan nih Pak? Seperti apa Pak Kabit? Setelah kegiatan sertifikasi yang dilaksanakan oleh kementerian, biasanya kita ada program akses reform, artinya melalui pemberdayaan masyarakat. Artinya kita biasanya melibatkan pemerintah daerah dan bank-bank yang ada di Kalimantan Selatan untuk ikut memberdayakan masyarakat, terutama untuk lebih memberdayakan sertifikatnya, artinya untuk digunakan sebagai modal dalam meningkatkan usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, seperti itu. Kalau Bapak Kanta, apakah bisa menambahkan begitu apa mungkin sertifikat digunakan untuk apa begitu, sosialisasinya seperti apa? Seperti yang disampaikan oleh Pak Kabit, untuk Kota Banjarbaru juga ada program, setiap tahun ada program akses reforma agraria ya, di mana kami itu diprogramkan untuk misalnya tahun ini kita ada 150 orang yang yang diberikan sertifikat, kemudian akan diberikan pasca sertifikat itu akses. Jadi aksesnya nanti berupa apa gitu ya. Misalnya di mana itu di Banjarbaru kan banyak itu apa yang ikan apa orang apa yang kolom-kolom ikan itu, kolom ikan itu. Jadi kolom-kolom ikan itu masyarakat yang punya usaha kecil sampai menengah itu mereka diharapkan dengan sertifikat tersebut, dengan kerjasama seperti yang disampaikan oleh Pak Kabit dengan bank, dengan instansi terkait, dengan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam hal meningkatkan kemampuan itu, apakah usaha kolam ikan saja, atau nanti ditingkatkan. Oh, itu nanti menjadi apa, dikemas menjadi yang lebih bagus lagi. Baik. Supaya bisa dijual. Itulah yang diprogramkan oleh kantor pertanahan, setiap kantor pertanahan setiap tahunnya.
memberdayakan sertifikat, tentunya ini penting untuk peningkatan ekonomi, apalagi di Betul. masa sekarang, masa pandemi COVID kan memang masih merangkak begitu ekonomi. Nah, optimis kan ini kan tahu dari 2018 hingga 2025, bahkan disebutkan tadi 2017 sudah mulai program PTSL ini. Adakah target tertentu Pak di akhir nanti di 2025, Pak Kabid II? Untuk kegiatan sertifikasi dapat kami sampaikan sesuai data yang ada. Artinya sampai 2016 itu kita di seluruh Kalimantan Selatan itu ada 800 ribuan sertifikat yang sudah diterbitkan oleh kementerian. Nah, dengan adanya kegiatan PTSL sampai dengan 2021 ini sudah bidang tanah yang sudah disertifikatkan itu 1.400.000, artinya ada peningkatan sekitar 600.000 sertifikat, artinya selama 2017 sampai 2021. Nah, harapan kita dengan adanya PTSL ini, terutama di tahun ini ada target 143.000. Saya berharap sih kegiatan ini bisa tercapai sehingga apa yang dicanangkan oleh kementerian bahwa tahun 2025 seluruh bidang tanah di seluruh Indonesia termasuk di Kalimantan Selatan sudah terdaftar. Walaupun belum terbit sertifikat, paling tidak sudah terukur dan terpetakan di database kita di BPN seperti itu. Biar menunggu prosesnya sampai terbit sertifikasi itu sendiri. Kalau ke Pak Kakantah, silakan Pak, adakah target sendiri untuk mencapai 2025 nanti untuk Kota Banjarbaru, Pak? Untuk Kota Banjarbaru memang kita ditargetkan untuk menyelesaikan seluruh Kota Banjarbaru ini menjadi kota lengkap ya. Menjadi kota lengkap berarti tanah di seluruh Kota Banjarbaru itu diharapkan terdaftar semua ya. Terdaftar semua seperti apa yang disampaikan Pak Kabid bahwa tidak mesti sertifikat yang keluar ya, tapi sudah diukur dan dipetakan ya, diukur dan dipetakan sehingga seluruh Kota Banjarbaru nantinya diharapkannya memang di 2025 terakhir itu sudah seluruhnya sudah terdaftar. Baik, berarti secara keseluruhan optimis untuk Kalimantan Selatan bisa didata, bisa didaftarkan, bisa dipetakan. Begitu, tinggal menunggu nanti sertifikasinya seperti apa. Nah, terakhir mungkin himbauan Pak singkat saja, baik itu dari Pak Kakantah ataupun dari Kabid II, penetapan hak dan pendaftaran, silahkan. Kami harapkan kepada masyarakat Kalimantan Selatan artinya mari kita bersama-sama dukung program PTSL ini karena target kita lumayan besar. Artinya kita punya 300 bidang K3 yang belum diterbitkan sertifikat artinya itu. Nah, walaupun di tahun ini cuma ada target sertifikasi 143.000, tapi berharap dengan kalau ini bisa diselesaikan lebih awal, kemungkinan kita bisa menambah target PTSL di Kalimantan Selatan ini. Nah, semoga saja artinya masyarakat Kalimantan Selatan ini antusias menyambut program ini dengan menyiapkan berkas-berkas maupun data-data yang diperlukan dalam rangka penerbitan sertifikat. Baik, silahkan kalau Pak Kakantah Kota Banjarbaru. Kalau untuk kantor pertanahan Kota Banjarbaru ya, terutama masyarakat di Kota Banjarbaru ya, kalau dalam rangka untuk mengurus pengurusan tanahnya ya, baik itu serta dalam program pemerintah seperti PTSL maupun pribadi ya yang bersifat sporadik, itu harapan kami adalah mohon kerjasamanya dalam hal pembuatan pengolahan sertifikat tersebut ya, karena memang supaya kita menghilangkan stigma pengurusan sertifikat di kantor pertanahan itu lama ya. Itu jadi, ribet gitu ya. Ribet, lama. Jadi memang kita sama-sama mempelajari apa sih sebenarnya pendaftaran tanah di sertifikat itu. Rupanya tidak sesederhana yang seperti kita pikirkan ya. Karena memang banyak step-step yang kita jalankan ya. Kalau step itu tidak terlewati atau stop di situ, maka itulah yang akan menjadi lama. Nah, makanya masyarakat dan kami juga harusnya sama-sama bekerja sama dalam hal untuk supaya menghilangkan stigma bahwa pengurusan sertifikat itu lama dan ribet tersebut.
padahal faktanya gratis dan tidak lama jika memang sesuai dengan SOP-nya tadi. Terima kasih sudah membahas tema mengenai seputar pendaftaran tanah, yakni Bapak Iwayan Sukiana SSI TMH selaku Kabid 2 Penetapan Hak dan Pendaftaran ataupun PHP dari BPN Kanwil Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga Bapak Muhammad Irfan SHMH selaku Kakantah Kota Banjarbaru telah berhadir ke studio Duta TV. Semoga dialog kita di episode kali ini bisa memberikan tambahan wawasan, Pak, edukasi juga kepada masyarakat. Ternyata pendaftaran itu bisa online, begitu bisa juga datang ke kantor. Tapi ingat, siapkan berkas, siapkan persyaratannya agar memang prosesnya mudah dan juga cepat, begitu sesuai dengan target. Terima kasih sekali lagi, semoga kita bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Kata saya Fatia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.